Hai semua, kali ini aku mau membahas tentang dua tas yang paling sering aku pakai dalam pendakian ataupun traveling 2-3 tahun terakhir. Yang pertama adalah Eiger Equator 45 liter dan Osprey Kestrel 48 liter. Nah, yang pertama adalah Eiger Equator 45 liter. Ini udah agak buluk ya, karena di usianya udah paling lama, udah kurang lebih 3 tahun. Dulu aku beli di harga 1,3 juta lah, tapi waktu itu masih ada diskon 10% dari tokonya. Nah, tas ini menurutku cocok banget untuk teman-teman yang mau melakukan pendakian atau traveling 1-2 hari dengan kapasitas 45 liter. Jadi kapasitasnya cukupan, jadi tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Nah, untuk Eiger Equator 45 liter ini yang aku suka adalah dia cenderung ringan. Jadi total beratnya ini hanya 1,1 kg. Jadi untuk sebuah tas ini termasuk ringan. Dan lagi dia itu bahannya yang digunakan sama Eiger adalah bahan robik. Jadi kalau teman-teman lihat lebih dekat, bentukan kainnya ini seperti kontur sarang lebah. Nah, dari Eigernya sendiri bilang kalau bahan robik ini menjadi bahan yang memiliki durabilitas tinggi dan tahan terhadap gesekan maupun abrasi. Ya sejujurnya sih lumayan terbukti ya, jadi selama 3 tahun tidak ada sesuatu yang berarti ya, kerusakan gitu. Apalagi untuk aku pribadi sangat jarang menggunakan rain cover kecuali pada saat hujan. Kalau tidak hujan ya tetap akan digunakan, jadi ini akan sangat sering bergesekan, baik itu dengan tanah, pasir, batu, ranting. Tetapi sampai sekarang alhamdulillah tidak ada lubang, tidak ada sobek yang berarti, malah tidak ada sama sekali ya, kecuali yang bawah ini kena knalpot kayaknya kemarin. Oke, lanjut ke bagian kompartemen yang ada di dalamnya. Nah, Eiger Equator 45 liter ini memiliki kompartemen utama yang bisa diakses dari 2 pintu. Jadi yang pertama di bagian atas ini, cara membukanya pun enak banget. Jadi ini sistemnya dia quick and go, sangat nyaman. Jadi kalau buat teman-teman kalau udah kayak gini udah nggak bakal kebuka lagi, dan membukanya juga nyaman sekali, gampang banget. Selain itu, enaknya sudah punya kantong khusus untuk sleeping bag di bagian bawah. Mungkin beberapa tas gunung kantong utamanya itu hanya satu, jadi kalau makanya teman-teman mau membutuhkan sleeping bag dikeluarin, harus ngeluarin semua tuh satu-satu baru dapat yang paling bawah, karena rata-rata sleeping bag kita taruh di bawah. Tapi kalau tas ini sudah nyaman banget, tinggal dibuka langsung bisa. Nah, di bagian atasnya pun juga sudah ada separator yang bisa dibuka. Ini sekiranya kalau memang ternyata tidak dibutuhkan, bisa tuh dibuka jadi los. Nah, di paket penjualannya dulu sudah dilengkapi dengan rain cover pada bagian bawah ini. Dan juga yang menarik dari tas ini adalah sistem punggungnya. Ini yang paling bikin nyaman, karena sistem punggungnya dari si Eiger Equator 45 liter ini menggunakan teknologi yang namanya Aerofan Track System. Jadi ada jarak antara punggung kita dengan bagian badan tas. Otomatis berat badan itu akan ditampung pada pundak dan juga pinggang. Jadi punggung kita ini yang bagian tengah nggak akan pegel. Tas ini juga dilengkapi dengan kantong di bagian kepala, ya standar lah ya. Terus di bagian kantong kepala pun juga sudah ada kantong lagi untuk menaruh barang-barang yang sekiranya penting, dompet, kunci gitu, agar lebih mudah dicarinya. Dan juga di bagian kepalanya lagi, tapi di bagian dalam ada kantong lagi. Jadi ini kantongnya banyak banget. Nih, ada juga nih, kalau umpamanya sesuatu yang penting bisa digantungkan ke dalam, baru dimasukin ke kantongnya. Jadi kalau seandainya ada kunci ataupun ternyata ada dompet gitu, digantungkan ke sini baru dimasukkan, nggak akan takut keluar ataupun jatuh ketika ini dibuka. Nah, fitur selanjutnya ada kantong samping standar, tapi ini enak karena ini lentur. Jadi untuk Aqua 1,5 liter gitu masih masuk gampang. Terus ada juga kompartemen di bagian depan. Ini biasanya aku pakai untuk menaruh jaket ataupun jas hujan. Nah, ini juga tas ini juga sudah dilengkapi dengan aksen reflektif sehingga lebih mudah terlihat dalam gelap. Tas ini juga sudah dilengkapi dengan kantong water bladder di dalam. Jadi ini bisa menyimpan water bladder kapasitas sekitar 1,5 sampai 2 liter. Cuma jujur aja sih aku jarang banget pakai water bladder karena
Dulu pernah kejadian pakai water bladder ternyata bocor dan akhirnya rembes tuh, ngebasahin di dalam. Untuk fitur lainnya juga tas ini dilengkapi dengan cantolan trekking pole, terus juga cantolan sleeping pad. Kalau teman-teman yang di perjalanan ke gunung kok biasanya sering banget ditaruh di bawah. Tapi ini memang sangat rawan ya, kalau kena knalpot langsung kebakar seperti tas yang saya satunya itu. Dan juga hip belt yang menurutku ini enak banget. Walaupun dia kelihatannya nggak kokoh ya, tapi ini lembut banget. Di pinggang ini enak banget. Dan sudah 2 tahun lebih, dan sudah 3 tahun ya, ini busanya masih terjaga banget. Ini enak banget. Dan di hip beltnya pun juga sudah ada kantong yang sekiranya bisa ditaruh cemilan-cemilan kayak gini. Dan juga sudah dilengkapi dengan buckle ya untuk mengikat. Yang ini gampang banget dioperasiin. Chest strap juga sudah tersedia seperti biasalah, dan sudah dilengkapi dengan emergency whistle sebagai tanda pertolongan bantuan. Tapi sampai sekarang sih belum, alhamdulillah belum pernah dibunyiin. Coba kita bunyiin. Nah, keuntungannya selama aku pakai tas ini memang jujur menurutku ini tas yang ringan sekali yang pertama. Terus yang kedua, ini juga durabilitasnya luar biasa. Bahannya sangat awet, sudah pemakaian 3 tahun, sangat tahan sama abrasi, gesekan. Terus yang ketiga, back systemnya pun juga enak. Walaupun menurutku kekurangannya adalah tali strapnya. Jadi tali strapnya ini cenderung tipis ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan tas ini untuk loading beban yang besar, itu pasti akan terasa sangat tidak nyaman. Tetapi kalau ini diisi sekitar 9-12 kilo gitu masih oke lah. Masih oke, dan ini fleksibel sekali, jadi enak. Nah, itu dia review singkat dari Eiger Equator 45 liter. Nah, tas favoritku yang lain yang masih sering aku pakai sekarang itu adalah Osprey Kestrel 48 liter ini. Nah, kapasitasnya lumayan besar, sedikit lebih besar ya. Tadi 45, sekarang 48. Cuma ada beberapa perbedaan. Yang pertama, dari segi berat. Ini agak lebih berat. Kalau untuk tadi Eiger Equator itu beratnya 1,1 kg. Kalau Kestrel ini dia 1,63 kg. Memang karena bahan yang digunakan kombinasi antara nylon Dolby, nylon Oxford, dan nylon Packford untuk bagian bottomnya. Secara durabilitas hampir sama ya kalau menurutku ya. Jadi secara penggunaan sampai sekarang pun juga nggak ada masalah. Dan menurutku ini adalah tas yang paling cocok tidak hanya untuk pendakian tetapi juga untuk traveling. Kita tengok apa aja yang ada di dalamnya. Yang pertama, di bagian kompartemen utamanya itu sangat mudah diakses kayak tadi. Jadi quick and go. Mudah diakses tapi tetap aman. Dan dia sudah dilengkapi juga dengan akses untuk menuju ke kantong sleeping bag. Nah, kayak gini nih, sistem buckle. Kalau yang di Eiger Equator itu sistem serut. Nah, untuk fitur-fitur lainnya itu hampir sama sebenarnya. Yang pertama, tempat untuk nyantolin trekking pole ini mungkin khasnya Osprey ya. Jadi tempat trekking pole-nya itu tidak di belakang tetapi ditaruh di depan. Jadi bagian pegangan tangannya ada di sini, terus bagian bawahnya dicantolkan di sini. Terus selanjutnya tas ini juga sudah dilengkapi dengan removable strap sleeping pad yang ada di bawah. Jadi untuk menaruh matras. Cuma punya saya ini sudah kebakar knalpot. Ini sepertinya waktu naik ke Gunung Sindoro itu tas kan ditaruh di depan, kayaknya kena bagian mesin motor kebakar, hilang, nggak tahu kemana. Tas ini juga sudah dilengkapi sama compression strap di kedua sisi. Ini enak banget, aksesnya gampang. Sangat mudah. Ini nilai plus lah dari si Osprey. Sudah dilengkapi juga dengan kantong depan, bagian depan. Ini biasanya aku pakai untuk menaruh jaket ataupun jas hujan, atau kadang juga snack-snack yang butuh akses cepat. Sama halnya dengan kantong yang ada di kepala. Nah, kantong di atas kepala ini juga ada dua, di bagian luar ini sama bagian dalam. Ini yang sudah dilengkapi jaring. Nah, mungkin hampir sama juga sama teman-teman yang lain.
bagian dalam ini biasanya sering kita taruh buat nyimpen dompet ataupun handphone ataupun obat-obatan yang ya sekali lagi aksesnya butuh cepat. Dilengkapi juga dengan bakal kayak gini, jadi untuk sesuatu yang kayak kunci-kunci gitu bisa dikaitkan dulu, karena sering banget kasusnya mungkin teman-teman buka nggak sengaja di jalur ataupun di tengah perjalanan, itu waktu buka nggak sengaja jatuh dan ya hilang. Jadi sangat aman fiturnya. Ini juga dilengkapi sama kantong hip belt kanan kiri, ada kantongnya. Aksesnya juga gampang banget, biasanya buat nyimpan snack ringan. Dan ini hip beltnya empuk banget, lebih empuk dibandingkan Eiger Equator yang tadi. Nah, pada setiap pembelian tas ini juga dulu sudah dilengkapi sama rain cover, tapi rain covernya agak beda tuh, ditaruhnya di bagian depan. Kalau tadi Eiger kan ditaruh di sisi belakang, ini bagian depan. Ini yang paling menurutku juga paling menarik dari tas ini, karena saku sampingnya itu bisa diakses dari dua sisi. Yang pertama dari atas kayak biasa ya, jadi untuk naruh aqua 1,5 liter itu masih lega banget. Tapi dia bisa juga diakses dari bagian depan. Nih, ketika aku lagi jalan nih, pengen minum segera dengan air mineral yang 600 cc atau tumbler, itu biasanya aku taruhnya nyamping. Jadi aksesnya gampang banget, jadi nggak perlu sampai tangan yang ngerogoh ke belakang gitu, jadi lebih gampang. Nah, selanjutnya ini adalah fitur yang kenapa aku bisa sebut tas ini nyaman banget buat traveling, karena dia juga dilengkapi dengan akses ke kompartemen utama dari bagian samping. Jadi aksesnya itu sebenarnya ada dua di samping ini. Nah, yang sebelah kanan dia itu sudah kantong, jadi ada kantong lagi. Biasanya aku simpan buat kaos kaki ataupun baju yang biasanya kalau aku lipat itu aku gulung ya, taruh sini biar aksesnya cepet, atau handuk. Nah, terus ada juga akses ke kompartemen utama dari samping. Jadi bukan cuma kantong, tapi benar-benar akses ke kompartemen utama. Nah, luar biasa bukan? Nih, jadi kalau teman-teman mau naik gunung atau ke pantai ataupun traveling, tidak perlu mengeluarkan semuanya dari bagian atas. Jadi bisa langsung ambil aja dari samping. Jadi tidak merusak tatanan barang-barang yang ada di dalam tas. Enak banget loh ini, serius. Oh kan, lega banget lagi, besar. Terus bagian punggung sama seperti Eiger Equator 45 liter, tas ini juga sudah dilengkapi dengan sak untuk water bladder, tetapi terletak di bagian belakang. Jadi tidak di dalam kompartemen utama, tapi di bagian belakang. Bisa mencukupi sampai 2 liter water bladder. Tapi sekali lagi jarang banget aku pakai water bladder karena ada pengalaman bocor itu. Lebih sering aku maksimalkan untuk menaruh barang aja. Jadi full barang. Kalau air mineral biasanya ya aku bawa yang air mineral 1,5 liter aja. Shoulder strapnya ini lebih tebal dibandingkan Eiger Equator 45 liter, jadi lebih nyaman untuk pendakian lama pun di punggung nggak terlalu pegel, karena ini empuk banget, asli empuk banget. Dan juga sudah dilengkapi dengan chest strap yang ada fluidnya, yang tidak pernah saya pakai juga. Kali ini kita bunyikan. Wih, mantap. Nah, sudah semua, sekarang ke bagian terakhir, yaitu bag systemnya. Bag systemnya si Osprey Caster 48 liter ini, dia dengan menggunakan airscape system. Jadi hampir sama mungkin ya, cuma dia sistemnya busa yang di dalamnya itu ada separator meshnya. Jadi punggung itu tidak bersentuhan secara langsung. Jadi hampir sama, mungkin memberikan akses yang lebih lega pada saat digunakan, sehingga angin itu lebih gampang masuk ke punggung. Sejuk waktu digunakan, jadi pada saat terik, matahari terik pun itu punggung kita itu nggak keringetan ya, karena sering banget dulu waktu awal-awal kalau naik gunung gitu kan, setelah naruh tas, wah ternyata punggung kita tuh basah sama keringet. Nah, dengan tas ini keringat berlebih itu bisa lebih terantisipasi lah. Dan jujur sampai saat ini menjadi bag system yang paling aku suka ya. Nyaman banget, nyaman, saking nyamannya bikin sayang. Oke, itu aja pengalamanku menggunakan dua tas yang paling favorit yang aku pakai sampai sekarang. Yang pertama ada Eiger Equator 45 liter, yang kedua ada Osprey Caster 48 liter.
Mungkin teman-teman kalau ada cerita atau pengalaman tentang tas yang sama, atau mau bagi-bagi sharing tentang pengalaman tas carrier-nya masing-masing, boleh isi di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton, dan bye-bye.